ini nggak boleh dibuka, Bu. Kalau gimana nanti kalau ini udah dibuka, udah dibayar nggak bisa dikembalikan. Makanya di sini saya mau bantu aja. Kalau ini boleh saran dari saya, Mbak ya. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak. Nggak sesuai karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Daripada sampean rugi nyesel, ini tak proses retur, Mbak ya. Aku bantuin sampean biar sampean nggak kena tipu, Mbak. Saya ditelepon, Pak, dengan nada yang seperti orang nangis, Mas bisa minta tolong nggak HP-nya dikembalikan. Karena HP-nya ini tidak ada mereknya dan tidak bisa hidup sama sekali. Lagi nyari-nyari handphone di marketplace. Nah, saya belilah tuh 3-4 hari datang barangnya. Pas dibuka, ternyata isinya sabun, sabun buat tangan. Jadi kadang ada orang itu minta barang dikirim kayak botol bekas, saya masukin situ ya sekiranya supaya agak berat aja. Saya akan membeli 1 unit HP di toko online salah satu marketplace. Berdasarkan informasi yang saya dapat, korban penipuan di Malang membeli HP dari toko ini. Belanja online seperti ini memang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun ingat, praktik penipuan masih kerap ditemui dalam jual beli online. Beberapa waktu lalu, seorang kurir perusahaan jasa ekspedisi mengagalkan upaya dugaan penipuan. Barang yang hendak dibeli konsumen ditengarai tidak sesuai dengan yang diiklankan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar tak menjadi korban penipuan? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Nuwun, Bu. Atas nama Bu nggih. Bu, ini kalau boleh tahu isinya apa ya, Bu? HP. Inilah video seorang kurir jasa ekspedisi di Malang, Jawa Timur menggagalkan dugaan penipuan belanja online terhadap konsumen akhir September lalu. Halo, Mbak, ini kalau boleh tahu sampean beli HP-nya di mana ya? Jakarta Barat kalau nggak salah. Jakarta Barat. Itu HP-nya nggak sesuai, Mbak, karena sudah banyak kasus penipuan yang membeli HP itu. Bagus Armanto, sang kurir, menyarankan konsumennya membatalkan pembelian barang yang sudah dipesan. Bagus menduga paket berisi HP tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diiklankan penjual. Nggak kena Tanya ini belinya di mana, atas nama siapa atau nama ibu sendiri gitu. Ternyata itu atas nama cucunya, ternyata cucunya nggak ada. Dan akhirnya itu saya minta untuk dihubungi. Mbaknya apa beli HP yang dari ini ya? Dengan RAM spesifikasi RAM 12 dan memori internal 512 GB. Beliau juga mengiyakan dari pengalaman saya yang sudah case-case terjadi. Ini saya jamin 100% isinya tidak sesuai dari yang Mbak harapkan. Setelah itu saya proses return dengan atas persetujuan Mbak Susi dan neneknya, dan saya kembalikan ke kantor untuk proses return seperti itu. Yang dilakukan Bagus bukannya tanpa alasan. Lantaran selama 2 tahun menjadi kurir, ia kerap menemui kasus penipuan dengan mengirimkan barang tidak sesuai pesanan. Jadi ada case bapak-bapak membeli HP senilai 1.200.000. Sudah saya jelaskan, apa bapak yakin transaksinya di mana, ratingnya seperti apa, komen-komennya seperti apa. Dia bilang bagus, oke, dengan spek yang sama, ROM dan RAM-nya segitu. Saya yakin ini nggak sesuai, Pak. Kemungkinan besar ini pasti penipuan karena saya berkaca sama case sebelumnya lagi. Tapi bapaknya istilahnya kayak ngotot gitu, Mas. Nggak apa-apa, saya bayar aja nanti. Kayaknya saya udah yakin kok jam 12 siang, jam 12 atau setengah 1, saya ditelepon, Pak, dengan nada yang seperti orang nangis dan nada kayak orang seperti yang sedih, Pak ya. Mas ya, Mas bisa minta tolong nggak HP-nya dikembalikan. Karena HP-nya ini tidak ada mereknya dan tidak bisa hidup sama sekali. Penipuan dalam jual beli online nyata adanya. Ainun, seorang pegawai swasta asal Depok, pernah menjadi salah satu korbannya. Awal tahun lalu, ia memesan 1 unit HP di salah satu marketplace. Setelah menunggu, bukan handphone yang datang, melainkan sabun mandi batangan. Ya, waktu itu kan saya lagi nyari-nyari handphone
Nah, ada di marketplace tuh saya cari harganya 1,5 juta. Waktu itu kan pasarannya tuh masih 2,3 juta lah ya. Pembayarannya pun saya transfer 3-4 hari datang. Barangnya saya buka, langsung saya lihat gitu. Itu memang benar kardusnya. Terus masih disegel pula. Nah, udah saya buka dong. Pas dibuka ternyata isinya sabun. Ada sabun dua biji lah, sabun buat tangan. Ainun yang baru pertama kali belanja online mengaku tak sempat mengecek ulasan pembeli lantaran kadung kepincut harga miring. Ya harganya sih lebih murah ya Mas ya. Saya lihat pasarannya di luar itu masih 2,3 juta, di situ udah 1,5 kan, 1,5 juta gitu kan. Jadinya ya udah lumayan 800.000 gitu perbedaannya, jadinya ya saya tertarik. Saya sih namanya pertama jadi nggak tahu ulasannya, saya nggak ngerti gitu, harus baca ulasan biar kita nggak gimana-gimana gitu kan. Penipuan tak hanya terjadi di marketplace, tapi juga kerap terjadi di platform e-commerce media sosial. IR, lelaki asal Jakarta Timur ini, punya pengalaman pahit saat membeli HP di sebuah forum jual beli media sosial. Awalnya, ia tertarik dengan tawaran harga murah. Setelah berkomunikasi dengan si penjual, IR setuju membayar uang muka sebagai tanda jadi. Dia di foto-foto ini kan kondisi handphone kayak gini, kardusnya ada lengkap jasanya ya kan. Harga 1,8 dia minta. Teman nego dulu ya kan, teman dia bilang nggak bisa bang, kalau abang mau beneran serius, abang DP 500 ke saya. Jadi ntar yang postingannya sama dia dihapus, jadi seenggaknya udah ada yang mau gitu. Ya udah saya transfer tuh bang GoPay ya kan. Saya transfer GoPay, dia bilang tunggu bang ya, proses dulu bang kata dia. Kurang lebih sejaman kata dia. Alangkah terkejutnya IR, lebih dari sejam tak ada kabar. Ternyata si penjual telah menghilang. IR tidak bisa menghubungi si penjual HP. Pasalnya, akun media sosial beserta nomor WhatsApp-nya telah diblokir. Saya lihat, saya udah diblokir, saya teleponin sama dia nggak diangkat-angkat tuh. Nggak lama nomor saya diblokir WA-nya sama dia. WA diblokir, udah saya langsung lemes. Udah nggak ada harapan lagi jatuhnya, Facebook udah diblokir. Jadi udah ketipu gitu aja, GoPay sih bang jatuhnya. Kasus penipuan dalam belanja online tak ada habisnya. Akhir Juli lalu, seorang pembeli asal Bali tertipu saat hendak membeli sepeda motor secara online dengan sistem COD. Setelah melunasi pembayaran, bukan sepeda motor yang datang, melainkan kaos. Korban penipuan dalam belanja online terus berjatuhan. Mengapa kasus ini terus berulang? Saya akan membeli 1 unit HP di toko online salah satu marketplace. Berdasarkan informasi yang saya dapat, korban penipuan di Malang membeli HP dari toko ini. Ini tak proses retur mbak ya. Aku bantuin sampai biar sampai nggak kena tipu mbak. Bagus Armanto, seorang kurir ekspedisi di Malang, mendapati tak kurang 10 konsumen telah tertipu oleh penawaran HP berharga miring di toko online. Lokasi asal pengirimannya sama dan terjadi di marketplace yang sama pula. Sekitar 7-10 itu ada case serupa, marketplace yang sama. Ya, marketplace yang sama dan lokasi pengiriman pun sama, Jakarta Barat. Jadi rata-rata COD, mungkin beberapa mereka kan rata-rata tidak punya M-Banking. Kalau yang ada M-Banking mungkin, jadi memang COD itu salah satu transaksi yang sangat digemari untuk area saya kirim. Menurut lelaki asal Bali ini, kecurigaannya terhadap oknum pelapak tersebut muncul setelah membaca ulasan konsumen yang tak wajar, yakni semua kalimat ulasannya seragam. Ringkasnya komentarnya kelihatannya bagus, tapi ternyata setelah dicek komentarnya sama semua. Itu bisa aja diakalin dengan bot, dengan teman-temannya atau dengan fake akun yang dia bikin untuk membuat komentarnya lebih bagus. Ya. Tim target mencoba menelusuri akun pelapak yang mencurigakan tersebut. Saat melihat kolom ulasan, sebagian besar berisi penilaian positif. Tapi jika diteliti, ada sejumlah kejanggalan. Terdapat 3 komentar dari satu akun di jam yang sama. Profil akun konsumen juga tidak jelas. Toko ini juga mendapat nilai bintang 1 dari sejumlah pembeli. Rata-rata mereka merasa tertipu sebab
HP yang dikirim tak sesuai dengan yang diiklankan. Budi Primawan, perwakilan Asosiasi E-Commerce Indonesia, angkat bicara. Marketplace memiliki ratusan ribu penjual. Ini yang membuat pihak marketplace kesulitan jika mesti mengawasi satu persatu pelapak yang diduga melakukan penipuan. Ia mengajak konsumen agar proaktif melaporkan produk atau toko yang bermasalah. Sangat tidak mungkin dilihat sesuatu. Di beberapa marketplace punya mekanisme screening ya, screening tapi lebih banyak ke produk. Apakah produknya ada produk terlarang? Jadi kalau tadi review dan lain sebagainya itu tidak ada konsep. Konsumen bisa membantu dengan tadi melaporkan. Kita bisa lihat ada semua yang bisa diadukan tokonya, bisa diadukan produknya. Setelah ada laporan, maka pelapak yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi oleh penyedia platform, mulai dari teguran hingga pemblokiran akun. Sebenarnya kalau masalah sanksi itu adalah masalah kalau ada pengaduan di masing-masing marketplace, di anggota IDEA itu beda-beda peraturannya ya. Mekanisme itu beda-beda di setiap marketplace ya, tapi intinya ada pengawasan. Kalau saya lihat itu terbukti sudah berbuat salah ya, berbuat salah secara hukum pasti ada. Mulai dari yang paling ringan mungkin barang yang salah itu di take down, jadi oleh platform ya, jadi tidak bisa dijual. Yang paling parah ya, yang setingkat berikutnya setelah produk di take down mungkin tokonya bisa disuspend. Terus bisa juga tokonya ditutup gitu. Nah ini yang paling berat ya tadi di blacklist. Jadi tidak bisa buka toko lagi. Kami mencoba memesan HP dari toko online yang diduga telah melakukan penipuan tersebut. Sekilas, tampilan dan nama HP ini mirip dengan merek HP terkenal asal negeri Paman Sam. Kapasitas memori internalnya mencapai 512 GB. Harganya 1,1 juta rupiah saja. Saya akan membeli satu unit HP di toko online salah satu marketplace. Berdasarkan informasi yang saya dapat, korban penipuan di Malang membeli HP dari toko ini. Setelah 2 hari, pesanan kami pun datang. Nominal COD-nya 1.118.500, betul ya? Oke, ini HP Mas ya? Sepertinya sih iya. Oke. Saat mengeceknya, ternyata HP ini tak memiliki merek. Juga, tak ada surat garansi. Tapi, spesifikasi HP ini sesuai dengan yang dipromosikan dan berfungsi baik. Meskipun demikian, konsumen sebaiknya tetap hati-hati saat membeli HP dengan harga murah. Setelah mendapat informasi mengenai toko yang diduga melakukan penipuan terhadap konsumen di Malang, kami berusaha menghubungi toko tersebut. Kami juga ingin meminta klarifikasi terkait dugaan tindak penipuan jual beli handphone. Admin toko membalas pesan bahwa mereka menjamin produk yang dijual dapat digunakan secara normal. Mereka juga mengaku mengirimkan barang sesuai pesanan. Guna menghadapi beragam persoalan yang sering terjadi dalam jual beli online, pengelola marketplace menyediakan mekanisme komplain bagi pembeli. Namun tak jarang, para pembeli mengalami kesulitan saat mengadukan masalah mereka karena minimnya bukti. Pihak mereka bilang, ya ada buktinya nggak mbak videonya pas unboxingnya, katanya gitu. Terus saya bilang, ya nggak ada, saya kan nggak ngerti. Maksudnya saya namanya baru pertama, saya bilang itu. Pas saya buka ya buka aja, nggak saya videoin itu, gitu. Saya bilang gitu. Hangus aja gitu aja, yang ngerasa, ya emang gue udah ditipu nih. Video dokumentasi saat membuka paket jadi syarat yang ditetapkan pengelola marketplace untuk mengajukan komplain. Masing marketplace punya aturan sendiri ya, terkait hal ini. Cuma memang kalau kita lihat secara objektif ya, video unboxing itu kan menjadi bukti bahwa memang paket saya terima belum terbuka. Sistem ini harus melindungi kedua belah pihak, pembeli dan penjual, ya, karena tidak tertutup kemungkinan ada pembeli yang nakal. Dia terima barangnya, cuma dia klaim salah nih gitu kan, dengan harapan bisa dapat refund, jadi kan dapat barang gratis gitu kan. Masuk nilainya tadi, masalah video unboxing itu saya rasa menjadi sesuatu yang secara objektif kita bilang sesuatu yang logik loh, yang logis ya, untuk membuktikan bahwa memang klaim kita betul. Beberapa waktu lalu,
tim target menemui AB, mantan pelaku yang kerap memangsa konsumen belanja online melalui platform media sosial. Ia mengaku kerap berpura-pura menjual barang yang sedang banyak dicari konsumen. Misalnya ada orang jual barang yang lagi dicari orang gitu, saya ambil fotonya, saya posting lagi pakai akun Facebook saya yang palsu lah ya. Nanti orang banyak yang komen segala macem, minat, tuh langsung saya oper WA. Ya, saya menjual barang itu di grup Facebook jual beli. Sejauh ini saya pernah jual itu kebanyakan alat-alat proyek ya. Contohnya saya pernah jual panel listrik, terus gerinda, cutting well, kita pernah situ. Beberapa konsumen yang percaya akan mentransfer pembayaran terlebih dahulu. Namun, jika ada pembeli meminta resi pengiriman barang, AB akan mengakalinya dengan mengirimkan barang yang berbeda. Jadi kadang ada orang itu minta barang dikirim, paling nggak dia keluar resi dulu. Kalau menunjukin kalau barang itu memang benar dikirim, baru dia mau transfer. Tapi di situ saya benar memang saya kirim, cuman barang itu tidak sesuai yang saya pernah itu kayak botol bekas, saya masukin situ yang sekiranya supaya agak berat aja. Agar tak menjadi korban penipuan dalam jual beli online, apa yang mesti dilakukan para konsumen? Kasus ini terus berulang ya, karena memang ada yang demand dan supply ya, gitu loh, terkait dengan harga barang yang murah begitu loh, dan ada yang menyediakan begitu sesuai dengan permintaan konsumen. Pertama saya lihat marketplace-nya dulu. Sebagai konsumen, kita pastikan dulu review dari pembeli. Jadi sebelum kita pakai itu, jadi kita videoin dulu, cacat enggaknya kan ketahuan dari situ. Tingginya minat masyarakat berbelanja online dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk terus melakukan penipuan. Ditambah lagi, rendahnya literasi masyarakat dalam berbelanja di ranah digital. Akibatnya, konsumen terus jadi korban. Saat ini pertumbuhan transaksi secara online baik di e-commerce maupun platform online lain itu meningkat dengan besar karena makin banyak yang berjualan dan makin banyak yang berbelanja gitu. Jadi memang kasus ini terus berulang ya, karena memang ada yang demand dan supply ya, gitu loh, terkait dengan harga barang yang murah begitu loh, dan ada yang menyediakan begitu sesuai dengan permintaan. Harga murah itu kemudian menutupi ya semua rasa untuk melakukan perbandingan, untuk melakukan menggunakan rasio ya dalam melihat harga barang, melakukan perbandingan. Coba dibandingkan dengan toko online yang lain. Jadi tidak kemudian harga murah itu langsung jatuh pilihannya pada toko tersebut. Ancaman hukuman bagi tindak penipuan dalam jual beli online pun tak main-main, yakni penjara 4 tahun. Kalau penipuan kan pada umumnya itu pasal 378 ya. 378 itu penipuan ya. Menawarkan barang yang tidak sama dengan barang aslinya ya. Itu ancamannya sebenarnya cuma 4 tahun. Nah, tetapi di dalam KUHP itu termasuk menurut pasal 21 KUHP ya, termasuk tindak pidana meskipun yang ancamannya 4 tahun bisa ditahan. Agar tak menjadi korban penipuan belanja online, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Jika belanja di marketplace, cek informasi toko dan produk terlebih dahulu. Baca ulasan pembeli sebelumnya. Sebaiknya, pilih pelapak yang memiliki toko offline. Biasakan membuat video saat membuka paket. Lapor ke pihak marketplace jika barang yang dikirim tidak sesuai. Bagi yang belanja melalui media sosial, sebaiknya hindari membayar uang muka. Pastikan terdapat ulasan dari pembeli sebelumnya. Jika penjual meminta transfer terlebih dahulu, cek rekam jejak nomor rekening penjual melalui situs cekrekening.id.
kan memang konsumen itu punya tanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi pada saat kita ngomong perlindungan konsumen, yaitu bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha, tapi juga tanggung jawab dari konsumennya sendiri, sehingga konsumen bisa makin berdaya. Pembeli pun kami berharap selalu waspada, teliti sebelum membeli. Dalam beberapa kondisi, tak jarang proses aduan konsumen menemui jalan buntu. Solusinya, Anda bisa melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hampir 99% pengadu yang masuk ke BPKN, pengadu yang datang ke BPKN adalah pengadu-pengadu yang tidak mendapatkan solusi atau tidak mendapatkan jalan keluar. Data mulai Januari sampai dengan Oktober ini, dari total yang masuk ke kita itu 75%, sekitar 70-80 ya, 75% konsumen itu terpulihkan haknya. Ingat, selalu hati-hati dan teliti agar Anda terhindar dari segala bentuk modus penipuan di toko online. Jangan mudah tergiur iming-iming harga miring.